Jadi kata para ulama bagi tiga, sebagian kita untuk makan sendiri karena sunnahnya kalau kita nyembelih kita makan dari hasil sembilan tersebut sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Kemudian yang kedua kita hadiahkan kepada tetangga, pada saudara-saudara kerabat, bahkan kepada non muslim juga kalau kita mau kasih silakan, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah untuk orang-orang miskin, sepertiganya atau sebagiannya kita berikan kepada orang miskin. Ya. Jadi kalau bisa segera untuk diberikan bagi orang miskin yang terbaik. Tapi kalau ada maslahat yang buat kita harus dijadikan kornet karena banyak orang miskin di tempat yang lain, mungkin di tanah air kita sudah kurang orang miskin atau kita ingin offer ke tempat daerah misalnya terjadi bencana sehingga kita buat jadikan kornet, kita kirim kepada mereka. Intinya kita ingin sampaikan kepada orang segera lebih baik, tapi jangan ditunda-tunda. Ada jenis manusia lain diantaranya hewan kurbannya ke Mas Haji, diserahkannya ke panitia, ada pesannya iko hewan kurban ambo, kakinya, kepalanya, dagingnya, kulitnya untuk ambo. Kalau ada orang bantu iko jaweknya bawa kambing Jawi go ke rumah, potong surang, makan surang, mati surang. Sebab kurban iko adalah bagian dari sedekah, berbagi kepada orang lain. Jadi sebenarnya tidak boleh awak makan daging hewan kurban awak. Sepertiga untuk awak di rumah, sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk distribusi daging kurban itu harus diberikan ke sesama muslim juga atau boleh ke tetangga non muslim? Mohon jawabannya. Kurban sangat luas teman-teman. Ya, kurban berbeda dengan alokasi zakat misalnya yang spesifik dari zakat mal, ya, zakat fitri spesifik fakir dan miskin. Kurban sangat luas. Bahkan sahibul kurban itu dianjurkan menikmati bagian dari kurban itu untuk menunjukkan bukti syukurnya kepada Allah. Itu ada bagiannya untuk sahibul kurban. Bahkan ada yang terdekat dengan sahibul kurban dibagi tetangga-tetangga, okay? Kemudian juga ada prioritas dari kalangan fakir atau miskin yang dengan itu bisa mensupport kehidupan mereka. Ya, dekat, kalau dekat terpenuhi, semakin jauh lagi, jangan tertukar. Sangat mulia kalau kita ingin berkorban di tempat yang jauh misalnya. Tapi perhatikan lingkungan kita tinggal dulu. Ya, kalau lingkungan tinggal kita sudah terpenuhi, misal di satu komplek, wah ini sudah over capacity nih hewan kurbannya, sudah mencakup luar biasa, ya. Di komplek dibutuhkan cukup 3 sapi, ya, tercukupi misalnya kan, apalagi yang membutuhkan sudah selesai. Tiba-tiba yang korban 30 sapi misalnya, atau Anda melihat wah ini sudah kalkulasinya banyak, maka boleh yang korban Anda misalnya di daerah tertentu yang lebih membutuhkan. Ada yang bisa mendapati itu hanya setahun sekali bisa makan daging, menunggu hewan kurban, maka ini bisa diutamakan. Ketika Anda bagi itu, apakah hanya untuk muslim saja? Tidak, ya, boleh Anda berikan untuk non muslim. Sampaikan bahkan sebagai syiar rasa cinta, rasa berbagi, nilai toleransi, dan bahkan Anda niatkan dalam bagian-bagian hewan itu yang halal bisa menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghunjam dalam sanubarinya. Anda sampaikan, datang dengan penuh senyuman, kalau bisa Anda sertakan dengan sembako yang lain misalnya, ya. Ketika ditanya apa ini Pak, inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, supaya kita untuk saling berbagi dalam kehidupan yang bisa meringankan, ya, dan menyinergikan, dan serta hadir sifat saling membantu dalam kehidupan dunia khususnya dengan niat-niat yang baik. Jelas ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, kalau di Indonesia mungkin kelihatannya ya apa ya, banyaknya muslim, kan? Walaupun tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air non muslim juga, tapi kan bagi yang tinggal di wilayah-wilayah luar Indonesia yang muslimnya sedikit, kan, minoritas, ya, misalnya kayak di Amerika, di Eropa secara umum, kan, dan juga negara-negara lain. Nah, boleh jadi ini bisa lebih bermanfaat. Itu tidak mengambil barang daging, mengambil daging korban sebelum dibagi tidak diperkenankan. Akan tapi hendaknya dipotong sebagai bagiannya, dipotong sebagai bagiannya. Itu bisa jadi seperti menjadi seolah-olah tadi gaji yang menyembelih, gaji yang merawat. Jadi nggak benar itu semuanya. Akhirnya semuanya akan jadi panitia korban, nanti nggak usah bagi keluarga. Jadi
harus dipotong, diperkirakan itu adalah jatahnya dia, lalu dikumpulkan kembali, boleh dimasak, suka-suka. Kecuali yang memberikan adalah yang punya daging korban kambing, yang dia adalah korban sunnah. Sebab kalau korban sunnah boleh dia mengambil sepertiga, boleh sampai sepertiga pun boleh ya, kalau daging korban sunnah, karena dia sunnah, potong sepertiga, nanti untuk ente masak deh, boleh. Tapi kalau sudah diserahkan Anda sebagai wakil, nggak boleh itu. Minta izin dong kepada yang bersangkutan, Pak, nanti saya masak dulu ya, bagian jatah sepertigamu ya, gini-gini. Jadi yang kalau itu korban sunnah, boleh yang punya kambing, yang punya korban itu mengambilnya untuk dimakan anak-anaknya, termasuk diambil khusus untuk dibagi-bagi boleh. Tapi kalau tidak, sudah diamanatkan Anda sebagai wakil untuk dibagi, kok main comot sendiri, nggak dibenarkan yang demikian itu. Kita perlu kejujuran. Jadi korupsi bukan urusan pejabat sana. Korupsi tukang korban korupsi, punya pondok duitnya jadi anting istri, duit masjid jadi anting gaun istri, itu korupsi juga. Jadi korupsi bukan hanya di kalangan pejabat sana, tukang korban pun bisa korupsi. Bagaimana cara membagi daging kurban? Pembagian daging kurban diutamakan dalam kondisi mentah, bersih dan segar, yang umumnya dibagi menjadi 3 bagian: sepertiga untuk pekurban, swahibul kurban, sepertiga untuk sedekah fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah tetangga atau kerabat. Prioritas utama adalah kepada fakir miskin di sekitar lokasi. Daging sebagiannya dibagikan sebagai segera. Berikut adalah tata cara dan ketentuan pembagian daging kurban. Porsi pembagian anjuran umum adalah membagi menjadi 3 bagian yang adil. Sepertiga untuk pekurban, sohibul kurban. Pekurban dan keluarganya boleh mengambil sebagian daging kurban, maksimal sepertiga dikonsumsi. Sepertiga untuk fakir miskin sebagai sedekah yang diutamakan untuk membantu kebutuhan nutrisi mereka. Sepertiga untuk hadiah dibagikan kepada tetangga, sahabat atau kerabat terdekat meskipun mereka mampu. Kurban nazar wajib. Jika kurban merupakan nazar, pekurban tidak boleh mengambil sepertiga bagian tersebut dan wajib menyedekahkan seluruh dagingnya. Kurban sunnah, pekurban disunahkan mencicipi sebagian daging kurbannya, namun diperbolehkan menyedekahkan seluruhnya. Prioritas penerima, fakir dan miskin, harus menjadi prioritas utama agar hari raya menjadi momen berbagi kebahagiaan. Bentuk daging disembelihnya. Daging sebaiknya dibagikan dalam keadaan mentah agar penerima dapat mengolahnya sesuai kebutuhan. Adab metode pembagian sebaiknya tidak membuat susah penerima. Penggunaan kupon disarankan untuk menghindari antrian atau kericuhan. Selain itu, tidak diperbolehkan menjadikan daging kurban sebagai upah bagi jagal atau penyembelih.